Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Jadi pada video kali ini, Ana akan membahas hukum-hukum tajwid yang ada di ayat ke-21 dan juga ke-22 pada surat Al-Mulk. Dan yang akan Ana bahas pada video kali ini adalah hukum-hukum dari nun sukun dan mim sukun dan juga mat dan juga wakof dan ataupun wasalnya. Dan di sini ada ayat ke-21 dan juga ke-22 dari surat Al-Mulk. Mungkin sebelum kita bedah, Anda bakalan membacakan terlebih dahulu ayatnya. Kita mulai dengan ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi 'utuwwin wa nufur afaman yamshi mukibban 'ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan 'ala siratim mustaqim. Baik, alhamdulillah, mungkin kita nggak usah berlama-lama, langsung saja kita membahas ayatnya. Pertama di sini kita bertemu dengan nun sukun, pastinya hukum nun sukun, yaitu ada nun sukun dan juga ha, yang mana hukumnya sudah jelas, yaitu idhar halki, karena ini adalah salah satu dari huruf idhar halki, yaitu ha. Kita tulis idhar halki di sini dibaca dengan jelas karena idhar sendiri artinya adalah jelas tanpa kita tahan ataupun dengungin. Dan kemudian di sini terdapat hukum matobi'i, yaitu apabila alif didahului oleh fathah, maka di sini kita langsung tulis saja matobi'i yang cara membacanya adalah dengan dipanjangkan panjang 2 harokat. Tips selanjutnya, di sini juga sebenarnya ada matobi ya, yaitu alif didahului oleh fathah. Namun karena selanjutnya adalah alif lam, maka hukum ini gugur ataupun batal. Oke, kita lanjut. Di sini ada matobi juga, kita garisi aja, yaitu kasroh yang mendahului oleh huruf mat, yaitu ya. Dibaca dengan 2 harokat juga panjangnya. Kemudian yarzuqukum, di sini kita bertemu dengan hukum mim sukun, yaitu mim sukun bertemu dengan semua huruf hijaiyah kecuali mim dan ba, yaitu adalah idhar juga. Namun ini adalah saudaranya idhar halki, yaitu idhar syafawi, teman-teman. Kita ganti di sini idhar syafawi. Oke, baik. Setelah itu kemudian kita lanjut ke ayat yang sini, ke huruf yang ini maksudnya, yaitu in. Ada nun sukun bertemu dengan hamzah. Maka kembali ke hukum awal tadi yang di sini, yang idhar halki, karena huruf-huruf idhar halki adalah hamzah, ain ha dan ghain kha. Sini kita taruh di sini catatannya. Baca dengan jelas siapa teman-teman, semua idhar baca jelas tanpa ada dengung ataupun digunakan. Kemudian di sini kita kembali lagi bertemu dengan idhar syafawi di sini karena ada hukum mim sukun bertemu dengan sin. Lanjut di sini ada rizqahu. Rizqahu ini sebenarnya kalau ini kan ada wakof ya. Kita akan anggaplah kita sekarang membaca tanpa wakof, jadi kita lanjut. Maka rizqahu ini yang hukumnya adalah mat silah qasirah, teman-teman. Nah, mat silah qasirah karena kan ini adalah ketika ha domir bertemu dengan diapit dua huruf yang berharokat dan bukan hamzah hurufnya. Dikarenakan jika apabila di sini misalkan yang kata di sini itu bukan bal tapi hamzah, maka hukumnya menjadi mat silah tawilah. Maka di sini adalah karena kan bukan hamzah huruf setelahnya, dan kedua huruf itu pun tidak sukun atau hidup ya, hidup. Maka di sini adalah mat silah qasirah yang bacanya hanya dengan panjangan sebanyak 2 harokat saja. Oke, dan apabila kita membaca dengan wakof, ini kan ada wakof, dan ini adalah yang disebut dengan wakof jaiz. Wakof jaiz ini adalah ketika kita membaca Al-Quran dan kita mendapati wakof ini tuh tanda dimana kita boleh berhenti pada huruf tersebut, pada kata tersebut, ataupun boleh lanjut tanpa ada yang lebih utama. Kan ada tuh wakof yang lebih utama, yang lebih utama berhenti, ada yang lebih utama lanjut, ada juga yang harus berhenti dan harus lanjut gitu. Kalau wakof jaiz ini benar-benar yang pertengahan gitu. Kalau kita berhenti silahkan, mau lanjut silahkan. Dan kalau kita wakofkan dan pasti ini kita tidak baca ya, jadi cuman berhenti sampai rizqoh, yang baca seperti ini. In amsaka rizqoh, tanpa kita baca mat silah qasirahnya.
Lanjut, sini ada mat silah, maksudnya di sini ada mat tabi'i, yaitu ketika dhamma didahului oleh, maksud saya waw didahului oleh dhamma. Sama aja. Oh, setelah hukumnya adalah berharokat, berpanjangnya 2 harokat. Lanjut, di sini juga ada kembali ada mat tabi'i, yaitu ya yang didahului oleh kasroh. Nah, di sini kita tulis. Lanjutnya di sini ada idgham bi gunnah, yaitu ketika tanwin atau nun sukun. Ini kan kasrotain bertemu dengan huruf idgham bi gunnah, yaitu waw, nun, mim, dan ya. Nah, di sini kita tulis idgham bi gunnah. Dan cara membacanya dengan kita gunakan selama 2 harokat, atau kita tahan. Autu, wiu, wa nufur, seperti itu. Kita lanjut. Ini kita copy aja biar cepat. Nah, pada akhir ayat ini adalah banyak hukum dari mat, yaitu mat arid lisukun. Apa itu mat arid lisukun? Mat arid lisukun adalah huruf mat yang bertemu huruf yang diwakofkan, ada yang disukunkan karena wakof. Seperti ini. Ini kan disukunkan karena wakof, padahal kan dia berharokat. Maka di sini kita membacanya itu dengan panjang, bisa 2 harokat, 4 harokat, ataupun 6 harokat. Namun sebagai catatan, kalau kita memulai bacaan Al-Quran dengan misalkan mat arid sukunnya kita baca dengan 2 harokat, maka seterusnya kita harus membaca ayat-ayat selanjutnya dengan 2 harokat juga. Karena kan memang seperti itu kaidahnya. Dan jikalau kita ingin mengubah cara baca kita, maka kita harus berhenti dari baca Al-Quran. Maksudnya kita tidak boleh mengubah hukum, misalkan mat arid sukun kita praktekkan dengan 2 harokat, maka kita harus membaca dengan 2 harokat terus. Jadi kalau kita ingin membaca dengan 4 harokat atau lebih, maka itu diperbolehkan ketika kita berhenti dari tilawah, lalu kita melakukan aktivitas lain, misalkan main bola. Setelah itu kita mau baca Al-Quran lagi. Nah, kalau seperti itu baru diperbolehkan hukumnya, teman-teman. Tapi selanjutnya kita lanjutkan ke ayat selanjutnya, yaitu ayat ke-22. Yang mana sini kita bertemu dengan hukum nun sukun, yaitu nun sukun bertemu dengan ya. Yang mana hukumnya adalah idgham bi gunnah yang kita tahan seperti biasa dengan 2 harokat. Di sini anak nggak bakal kebanyakan menjelaskan lagi, kan dari tadi kita sudah jelasin di awal. Maka di sini kembali lagi kita bertemu dengan mat tabi'i yang dibaca dengan 2 harokat. Lanjut di sini ada fathatain dengan ain yang menjadi idhar haki. Saja ada mat tabi'i kembali. Dan selanjutnya di sini ada hukum yang baru nih, baru kita temuin, yaitu pada kata wajhihi ahda. Hukum di sini adalah hukum dari saudaranya masilah qasirah, yaitu masilah tawilah. Yang dimana pada masilah qasirah kan ketika hadomir diampit dengan 2 huruf yang hidup, namun huruf setelahnya itu bukan hamzah. Dan pada kasus masilah tawilah, huruf setelahnya adalah hamzah. Seperti yang bisa kalian lihat di sini, huruf setelahnya adalah hamzah. Maka jika demikian kita membacanya sepanjang 4 atau 5 harokat, lebih panjang daripada masilah qasirah. Oke, kita lanjut. Di sini pada kata ahda terdapat hukum baru juga nih, yaitu mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Oke. Nah, mad jaiz ini kan adalah ketika huruf mad bertemu dengan hamzah. Namun banyak sekali yang orang-orang yang masih susah bedain mad jaiz munfasil dengan mad wajib mutasil. Mad jaiz itu adalah ketika huruf mad bertemu dengan hamzah di 2 kata yang berbeda. Jadi kalau dalam bahasa Arab tuh ya 2 ini tuh ada kata ini satu kata gitu. Jadi bukan satu kata yang sama. Tapi itu kan pasti akan sulit untuk dibedakan oleh orang-orang yang awam, karena kan kita nggak bisa bahasa Arab gitu. Maka cara yang paling mudah untuk membedakannya adalah dengan cara kita melihat di sini. Kalau misalkan mad jaiz tuh hamzahnya tuh dia berdiri dengan alif.
Ya, kalau mat wajib itu tidak biasanya. Bukan biasanya, tapi memang seperti itu. Itu adalah salah satu cara untuk membedakannya juga. Mad jaiz munfasil dibaca dengan 4 atau 5 harokat dipanjangkan. Mungkin selanjutnya kita langsung aja ke yang selanjutnya, itu amma yamshi, menunjukkan bertemu dengan ya sama seperti hukum tadi, yaitu idgham biguna yang kita gunakan sepanjang 2 harokat. Lanjutkan di sini juga masih ada mat tabi'i. Mat tabi'i, kembali lagi mat tabi'i. Memang mat tabi'i ini banyak sekali di setiap ayat atau kata-kata. Dan selanjutnya ada lagi idhar halqi, yang mana fathatain bertemu dengan huruf idhar. Dan dua huruf ini adalah dua kata ini di ala dan sirat ada lagi mat tabi'i pastinya. Semuanya kita sambungin biar cepat. Oke, pada kata sirat tim mustaqim, di sini ada hukum idgham biguna dengan huruf baru yaitu mim. Karena memang idgham biguna ini terdapat 4 huruf, yaitu mim, nun, waw, dan ya. Dan yang terakhir pastinya seperti yang di atas tadi, yaitu mat arid lisukun. Tapi mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, karena di sini kita sudah selesai membedah semua hukum nun sukun, mim sukun, hukum mat, dan juga waqaf ataupun wasol. Dan jelas seperti ini. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Segala kelebihan datangnya dari Allah dan kekurangan dari saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.